了，还劳烦您。下上都，指日可。林不虚和顾除第3、第4军团外，但依靠羽林将军手下的远东的林不虚和古字大军。英雄饶命！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertamanya di playlist. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur season keduanya pada episode 38. Terlihat kalau saat ini para warga kota atas tengah melakukan perjalanan demi mengungsi dari kota itu. Karena bagaimanapun pasukan klan iblis terus mendekat kemari. Ada beberapa orang yang tergesa-gesa dan itu menyebabkan perjalanan menjadi begitu berat. Terlebih lagi ada orang-orang kaya yang bersikap seenaknya demi kelancaran perjalanan mereka. Ada juga yang telah berpisah dengan ibunya. Untung saja ibu dan anak ini bisa bertemu dengan cepat. Pengungsian ini benar-benar membuat pikiran mereka menjadi tidaklah tenang. Bahkan ada seorang gadis yang hendak diperkaos. Untung saja ada Dilin yang langsung menghabisinya. Siapapun yang berani membuat kekacauan akan dihukum oleh pasukannya. Dilin pun pergi menemui Ning. Gadis ini tidak pernah menduga ia akan melihat pemandangan kota atas menjadi seperti ini. Tapi bagi Dilin ini bukanlah apa-apa. Sebab tidak lama lagi kondisi kota atas akan menjadi jauh lebih mengerikan lagi. Ning sudah tahu beberapa orang kaya dan juga para jenderal sudah terlebih dahulu pindah ke Danya. Dilin membenarkan karena para dewan tetua sudah kabur. Namun mengapa Ning tidak bersiap untuk berangkat? Yang ternyata dia memutuskan untuk tetap tinggal. Alasan mengapa Direktur Jenderal tidak tahu pasalnya Ning telah memberikan obat tidur dan mungkin setelah dia sadar Direktur Jenderal itu telah tiba ke Danya. Dan dia sudah tahu dirinya tetap di sini. Dilin memintanya untuk menyerahkan urusan pertahanan kepada para pasukan. Sebab jikapun Ning di sini, dia tidak akan banyak membantu. Terlebih lagi, tidak akan ada yang menyalahkannya. Ning tahu dirinya tidak akan terlalu berguna. Namun selama ia masih berada di kota atas, maka tempat ini akan tetap menjadi milik keluarga Jichuan. Dilin memuji kedewasaannya. Selain itu, ia juga tidak akan pergi meninggalkan kota atas sebelum menghabisi para pasukan iblis. Saat kemudian pemilik tempat itu pun datang untuk meminta Ning menutup pintu saat dia keluar nanti. Namun sepertinya dia lupa kalau sebentar lagi para pasukan klan iblis akan menyerang kota mereka. Dilin pun mengajak Ning untuk pergi bersamanya, di mana di tengah perjalanan Ning memilih untuk berhenti tepat di hadapan sebuah patung. 了，还劳烦您。 Ia tidak dapat membayangkan bagaimana para pasukan iblis berjalan di alun-alun kota mereka. Karena bagaimanapun ini adalah kota dirinya dibesarkan. Di sini ada semua hal yang Ning cintai. Ia pun berjanji apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyerahkan kota ini kepada klan iblis. Ia sadar pengalamannya masihlah kurang. Jadi dia pun memohon kepada Dilin untuk membantunya dalam melindungi kota atas. Tentu saja Dilin akan selalu membantunya. Sino berpindah kepada Dewa Iblis. Ia sudah tahu kalau Yun telah berhasil merebut kota Daka. Dengan begini, hanya masalah waktu bagi mereka dalam menaklukkan kota atas. Selain itu, saat ini Yerma dan Nigemi sudah memimpin pasukan 3 dan 4 di barat laut. Ini dilakukan demi menahan Liu Fengsuang agar tidak maju ke timur. Untuk pasukan 12 dan 14 milik Menghan dan Gedahan tengah menguasai beberapa provinsi di Tenggara. Semua itu demi melawan Sterling. Sedangkan pasukan 5 dan 7 milik Ling Bungsu dan Gustav tertahan oleh pasukan Raja Guangming di timur jauh. Jadi jika hanya mengandalkan kekuatan dari pasukan Jenderal Yulin, penasehat takut merebut kota atas akan cukup sulit. Karena itu Dewa Iblis pun meminta selain pasukan 3 dan 4, semua klan akan segera menuju ke kota Daka dan bergabung dengan Yun Qiansu. Sementara pasukan Gustav dan Ling Bungsu juga akan diminta untuk meninggalkan timur jauh.
mereka akan fokus ke barat wilayah dari kota atas. 下上都，指日可林不虚和古除第三、第四军团外，但依靠羽林将军手下的远东的林不虚和古斯塔军。 Sementara di Provinsi Bateli, terlihat kekacauan terjadi akibat peperangan. Beberapa manusia bahkan ada yang digantung dan dijadikan sebagai pajangan oleh pasukan klan iblis. Mereka melakukan semua ini demi memperlihatkan betapa dominasinya mereka. Di sini ada seorang pria yang sedang kehausan. Untung saja ada seorang gadis kecil yang memberikannya bantuan. Hal itu dilihat oleh pasukan Mawe, namun rekannya menahan ia karena meskipun mereka menyerah kepada klan iblis, namun mereka tetap manusia. Melihat pemandangan ini tentu saja membuat mereka sedih, karena klan mereka sudah dibantai. Sesaat kemudian, kekalahan dari kota atas pun telah diumumkan, di mana Jichuan Chansing telah menyerah. Jadi siapapun yang setia kepada klan Dewa Iblis dan memberikan informasi kepada mereka, akan diberikan jabatan dan juga gelar bangsawan. Tapi siapapun yang berani berkhianat dan bersekongkol kepada penjahat, maka akan menerima hukuman yang sama seperti orang-orang di luar. Pelayan ini pun mengutuk apa yang telah mereka lakukan. Namun sayang sekali dia itu mengucapkan perkataan itu tepat di hadapan ketua mereka. Ia langsung saja menangkap pria ini karena ia sudah sangat berani mengecap mereka kalau dia adalah pengkhianat. Nah, di sini terlihat kalau Sterling dan bawahannya juga ada di sana. Mereka terlihat kesal mendengar apa yang sedang mereka lakukan. Namun Sterling tidaklah bisa melakukan pergerakan dulu, hingga ada seorang wanita yang mengutuk setiap tindakan mereka. Pertarungan langsung saja dilakukan, namun ternyata ia bukanlah wanita sembarangan. Teknik berpedangnya sangatlah hebat, dan dia sendiri akan menghabisi para pengkhianat yang telah mempermalukan klan mereka. Gadis ini berhasil menghabisi beberapa orang hingga dia pun berhadapan dengan ketua sombong ini. Namun kemampuan yang gadis itu miliki tak main-main dan berhasil mengalahkannya. Pria itu mengenalinya, namun dia segera memberitahu beberapa orang di sana untuk kemari. Alhasil wanita ini pun menghabisinya. Sterling yang mengenalinya segera membawanya pergi. Oh ya, wanita ini ternyata Bai Chuan. Mimin sempat tidak mengenalinya karena gaya pakaiannya yang berbeda. Sterling penasaran mengapa Bai Chuan bisa sampai ke Bateli. Apakah Xiu berencana untuk membantu kota atas? Bai Chuan menjelaskan kondisi timur jauh saat ini, jadi tidaklah mungkin bagi mereka kemari. Sterling menjelaskan kalau Yun Kensu telah merebut kota Dake. Ujung tombak pasukannya bahkan tengah menuju ke kota atas. Jika kota atas sampai jatuh, maka semangat seluruh pasukan Jichuan pasti akan teruntuh. Sterling pun menenangkan Bai Chuan karena kondisi Ning dan Direktur Jenderal bisa dikatakan aman-aman saja. Namun jika membiarkan pasukan iblis dari berbagai wilayah bergabung dengan Yun Qiansu di kota Dake, maka sudah jelas kehancuran kota atas sudah di depan mata. Dengan hancurnya Bateli, maka pasukan klan iblis bisa memutar melalui dataran Aussie. Bai Chuan penasaran bagaimana cara Sterling dalam menutup celah tersebut. Sterling ternyata telah membuat sebuah rencana, namun dengan catatan pasukan utama klan iblis di timur jauh tidak boleh terus menekan maju. Saat ini, Xiu terus berusaha untuk menekan pasukan tersebut. Sementara itu di sisi lain, terlihat kalau beberapa pasukan Jichuan tengah melakukan perjalanan, di mana mereka dipimpin oleh Xiu. Mereka menganggap pasukan Gustav layaknya anjing gila. Karena sejak keluar dari benteng Telan, mereka terus dikejar tanpa henti. Xiu ingat perkataan Ludi tentang Gustav, di mana dia memang adalah jenderal yang tangguh. Namun dia itu memiliki sebuah kelemahan yang fatal, di mana dia sangatlah haus akan peperangan. Jika orang lain berperang untuk mencapai strategi tertentu, maka di saat Gustav itu berperang, maka dia itu hanya fokus pada seni bela diri saja. Jadi bagi Xiu, orang sepertinya tidaklah terlalu sulit untuk dibereskan. Tapi bawahannya mengingatkan Xiu kalau sampai sekarang mereka sudah kalah beberapa kali di tangan Gustav. Xiu juga tahu akan hal itu, hanya saja kemenangan yang sesungguhnya akan ditentukan dalam sekali pertempuran saja. 说他的确是个猛将，古斯塔这个王八蛋，为了打仗而打仗，对好战啊，还不算麻烦。真正的胜利。 Sesaat kemudian Bulan memberitahu kalau pasukan Gustav tengah memasang kemah sekitar 25 km dari tempat mereka. Sementara pasukan Li Bungsu masih berada di provinsi Yilia dan belum mengirim bala bantuan.
Xiu merasa senang karena setelah memancing Gustav selama ini, akhirnya ia bisa menarik Kyle juga. Ia pun memberikan perintah untuk mengubah rute perjalanan menuju pegunungan Qixuluo. Dan begini mereka tidak akan jadi ke Kearney, sebab Xiu akan segera memulai rencananya. Tapi dia sadar kalau mereka masihlah kekurangan umpan, karena jika tidak akan repot jika dirinya kabur. Sementara itu di markas militer Gustav, ia terlihat tengah bersantai hingga orang yang diminta oleh Gustav pun akhirnya telah tiba juga. Ia pun bangkit dan segera menemui mereka, di mana di sini ada 4 ras yang telah berkumpul. Ia memberitahu karena sifat pengecut Raja Guangming, ia sudah beberapa hari tidak menghabisi siapapun. Jadi sekarang ia akan memberikan mereka sebuah kesempatan. Jika ada yang bisa menahan setidaknya 10 tekniknya, maka Gustav menjamin akan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi mereka merupakan kapten dari pasukan gabungan, jadi seharusnya kemampuan yang mereka miliki tidaklah mengecewakan dirinya. Masing-masing senjata telah mereka ambil, dan langsung saja melakukan penyerangan kepada Gustav. Namun kemampuan yang Gustav miliki memang tidaklah main-main. Bahkan mereka ini sudah saling berkisama, namun hasilnya tetap sulit untuk bisa mengalahkannya. Setiap serangan yang mereka lancarkan dengan sangat mudah ditahan oleh Gustav. Bahkan ia juga memanfaatkan waktu itu untuk bisa memberikan serangan balasan kepada mereka. Alhasil, dalam sekejap saja, Gustav dan mudah menghabisi keempat kapten pasukan gabungan. Baginya, mereka itu sangatlah lemah hingga tidak bisa membuatnya bersenang-senang. Namun Gustav dibuat terkejut, pasalnya pasukan manusia telah mengubah rute mereka. Dia pun bingung kemanakah orang-orang itu pergi. Selain itu, ada sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Xiu untuknya, di mana sebagai murid Raja Zhuo Jiaming, ia memberikan tantangan langsung kepada Gustav. Ia yang memang adalah maniak peperangan tentu saja merasa begitu bersemangat dan berharap Raja Guangming tidak mengecewakan dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.